Oke ya, kita lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke mungkin 2 minggu ya, atau 3 minggu nggak ketemu. 3 minggu kayak. Ya saya pulang kampung gitu. Sekarang kita masuk ke sifat progresif dari kebenaran dan realitas. Jadi pemrosesan informasi itu bersifat evolusioner ya, dan terungkap secara progresif sepanjang garis waktu perkembangan. Dan saya menulis waktu ada acara di Kendari, ada apa itu ya, mastering lah ya. Saya mencoba menuliskan proses progresif sepanjang garis waktu perkembangan diri saya dari 2002 sampai 2025 awal. Kurang lebih 23 tahun. Itu saya susun semacam autobiografi spirit intelektualnya. Dan saya kira semua orang itu, apalagi sudah katakan dia salik bertoriko, dia harus punya catatan autobiografinya loh itu. Nanti kita bahas di kelasnya Mas Camim, nanti dia bikin acara Ramadan gitu ya. Saya kasih judul Inilah Aku gitu. Jadi semacam autobiografi spiritual intelektualnya gitu. Selama 23 tahun. Dan kalau saya lihat selama 23 tahun itu berarti terjadi perkembangan lompatan-lompatannya itu per 2 tahun gitu. Per 2 tahun. Konfirmasi fakta yang diduga mungkin membutuhkan waktu puluhan tahun atau bahkan berabad-abad dan memerlukan pengeditan karena lebih banyak informasi diperoleh dan dianalisis. Dengan munculnya pengetahuan yang lebih besar, artinya konteksnya itu lebih tinggi, makna dan signifikansi berubah, seperti halnya kriteria validasi. Jadi, ukuran benar itu mengalami pertambahan gitu ya. Ukuran benar itu menjadi lebih luas. Misalnya kalau konteks akunya itu level 1, ya ukuran benarnya kan dia rasionalitas. Tapi kalau konteks 1 itu ukuran benarnya itu hanya rasionalitas. Kalau level 2 tidak hanya rasionalitas ukuran benar itu, tetapi juga hal yang bersifat hati gitu ya. Jadi hati, hal yang bersifat non-linier lah. Hal yang bersifat non-linier. Makanya kalau di kampung itu, kalau orang di Toba, ada prosesi pembukaan hati, gitu. Pembukaan mata ketiga. Jadi imamnya itu menekuk lidahnya sampai ujung ngaranya itu. Ngara namanya, ujungnya bisa jangkau lidah kan itu. Ini kan. Dia nggak akan bisa sampai titik yang kan di dalam apa ya, dalam mulut itu ada titik yang itu nggak bisa, itu yang nggak bisa dijangkau oleh lidah. Coba dites, sampai nggak titik itu namanya titik ngara. Titik ngara itu titik di mana kata-kata nggak bisa, rasionalitas nggak bisa menjangkau titik ngara itu. Itu kalau imam di kampung diginin. Jadi rasionalitas itu ada batasnya.
Lidah itu ada batasnya. Gitu. Coba dites semua. Ini saya komunikasinya sama anak-anak yang di kantor. Bisa nggak lidahnya menjangkau titik ngarah itu? Gitu. Nggak bisa itu. Nggak tahu ya kalau yang lain bisa nggak? Ini loh. Agak bulatan kan di atas itu. Kalau Jawa ini itu mandel kayak gitu. Wah, mandel. Buat ini tuh itu. Ya kan? Titik ngarah namanya itu kalau di kampung. Itu titik yang nggak bisa dijangkau oleh rasional. Gitu. Disitulah kemudian tuh dia berpasrah. Disitulah dia kemudian tuh rasional terus menyerah kepada yang ilahi. Gitu. Itu kalau yang mau diaktifasi 50 juta lah satu orang. Bercanda gitu. Saya lagi ngambil sanad katoba gitu, tapi baru bab 1. Diturunkan bab 1. Itu mungkin ada berapa bab gitu. Harus sering pulang kalau mau mendapat sanad itu gitu. Jadi apa namanya? Perubahan konteks aku itu mengubah struktur pengetahuan gitu. Mengubah struktur pengetahuan, mengubah ukuran benar. Dalam artian itu memperluasnya gitu. Semua bidang pengetahuan manusia berubah dari waktu ke waktu, dan bahkan pelaporan sejarah itu sendiri dapat direvisi berdasarkan penemuan dan metodologi baru. Gitu. Dengan demikian, semua kepercayaan dan informasi bersifat tentatif. Bahkan jika fakta tidak berubah, signifikansi atau maknanya dapat berubah. Jadi faktanya tetap, tapi maknanya lain. Ya kan? Pemahaman tentang realitas atau kebenaran itu bersifat subjektif dan dapat berubah karena variasi individu dalam gaya pemrosesan informasi. Seperti saya tahu, saya berpikir, saya merasa, saya merasakan, saya percaya, saya memiliki keyakinan pada, dan lain-lain. Ada juga kesetiaan yang tidak dinyatakan kepada paradigma realitas yang tidak ditentukan. Dengan demikian, orang intuisi, orang menyadari, orang menjadi sadar, orang mengerti, orang memahami, dan lain-lain. Ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan, spesialisasi, bakat, kapasitas bawaan, IQ, kosakata dia, nilai yang diproyeksikan, pendapat, emosionalitas, dan bias, serta pelatihan geografis, budaya, keluarga, etika, dan moral. Jadi, maksudnya, nah tadi itu ya, pemahaman tentang realitas atau kebenaran itu bersifat subjektif itu artinya kan yang dihayati gitu kan. Jadi pemahaman tentang realitas itu sesuai dengan yang dia hayati oleh dirinya, gitu. Yang dihidupi oleh akunya itu gitu. Ya kan? Itulah bedanya bersaksi dengan pengamat. Bersaksi itu basisnya penghayatan. Ya kan? Basisnya penghayatan. Dia menghayati ketuhanannya. Dia menghayati. Jadi aku itu bersifat transenden, artinya yang menghayati ketuhanannya sekaligus yang menghayati kemanusiaannya. Jadi dia bisa bersaksi atas ketuhanan dirinya dan juga bisa bersaksi atas kemanusiaannya.
Itu kemarin saya lihat lagi gitu ya. Dalam tradisi Katoba, tradisi di Muna gitu. Ada 2 cerek air. Ada air tauhid, itu dalam rangka air dibacakan menghadap kiblat. Itu air dimandikan agar aku yang ditoba itu bisa menghayati ketuhanan. Air kedua nanti menghadap ke timur, awal timur itu kan awal di mana waktu itu bermula, ya, itu kemanusiaan kita bermula. Itu dibacakan lagi doa. Wah, itu kalau ada upacara Katoba 100 juta lah itu. Satu orang. Itu tradisi di sana gitu. Tradisi. Jadi penghayatan itu kemudian dilaporkan ya menjadi pengetahuan tentang kan gitu. Nah, masalahnya orang di kampung itu penghayatannya itu tidak dilaporkan tentang sebagai tentang, maka dia nggak berkembang peradaban karena dia penghayat, gitu. Penghayat tulen kemanusiaannya, sehingga nggak ada peradaban. Karena peradaban itu adalah bentuk tiruan dari yang terhayati itu. Gitu. Ya kan, kita kan bikin listrik ini karena kita menghayati terangnya siang hari, kan gitu. Jadi orang bisa membuat peradaban itu kalau dia punya penghayatan. Dan penghayatan tadi, yang hidup tadi, diartifisialkan. Diartifisialkan. Nah, di Muna itu tidak maju karena tidak ada upaya artifisial dari penghayatannya. Nah, tinggal itu yang kita harus buat. Tanah udah siap. Gitu. Nah, tinggal kita bikin. Nah, masalahnya adalah kenapa bangsa Indonesia itu tidak bisa membuat peradaban yang lebih tinggi karena konteks penghayatan dirinya rendah. Maka dia tidak bisa menyajikan yang mungkin dulu itu tinggi. Kalau sekarang enggak. Sudah rendah. Gitu. Dan sejarah peradaban itu kan sebenarnya bukan suatu status. Sama aja itu. LOC itu bukan status. Tapi dia adalah posisi penghayatan. Posisi penghayatan. Kemawasan. Gitu ya. Dia adalah state penghayatan yang itu yang harus dilaporkan kan gitu. Jadi peradaban kalau kita lihat itu dia bukan suatu status tetap, tetapi suatu gerak hidup, gerak penghayatan, ya kan? Dia gerak penghayatan. Dan kalau kita lihat peradaban itu, kapan dia mati, kapan dia tumbuh, kan sudah berapa era peradaban di dunia ini. Ya. Jadi dia mati itu karena tidak mampu menghadapi tantangan zaman secara kreatif. Dan setiap peradaban itu dimulai oleh orang dengan energi tinggi dan originalitas intelektualnya gitu. Yang memindahkan sesuatu dan memberikan momentum yang kuat pada awal ide baru itu. Sehingga peradaban itu naik. Nanti kemudian tuh kalau energi tinggi tadi tidak bisa dipertahankan, dia akan turun. Di Indonesia saja misalnya era apa ya, Sriwijaya kali ya. Era Sriwijaya lalu era Majapahit itu kan jatuh bangun. Karena dia tidak mampu mempertahankan
energi tinggi, dan orisinalitas intelektual. Barat ini kan baru berapa? Ya baru dia 4 abad. Baru 4 abad. Itu juga udah mau runtuh karena tidak bisa lagi menjawab tantangan zaman. Sama aja sebenarnya, orang berumah tangga, kemudian membuat perusahaan, termasuk katakan Toriko. Toriko itu banyak loh yang tidak tumbuh, selesai. Karena tidak mampu mempertahankan energi tinggi dan orisinalitas intelektualnya. Makanya saya ketika pulang itu membuat autobiografi spiritual, spirit intelektual. Ini loh orisinalitasnya gitu. Akhirnya dapat bonus tanah berkilo-kilo dari keluarga gitu. Dapat bonus. Nah, udah diserahin aja gitu. Jadi subjektivitas itu adalah penghayatnya. Penghayat. Tantangan terbesar bagaimana yang terhayati itu ditampilkan secara artifisial. Itu tantangan terbesar. Sehingga yang insider itu bisa dilihat oleh outsider. Itu tantangan terberat. Muna akan terlihat oleh luar setelah aku tulis. Keren ya. Nah, setelah ditulis, selama ini hanya dihayati. Dan akhirnya kayak primitif gitu. Karena hanya dihayati di dalam. Tidak pernah ditampilkan ke luar. Tidak pernah definisikan. Sebenarnya hal yang sama terjadi di Indonesia. Indonesia itu kan besar itu di dalam. Dari penghayatan kita, bukan outsidernya itu. Pemimpin itu harus bisa mentransformasi yang inside itu menjadi outside. Itu pemimpin leader. Nah, saya bisa itu. Saya dikasih banyak hadiah. Dapat dikatakan bahwa kebenaran dan realitas itu mewakili kesetaraan. Dan validitas kesetaraan itu sekarang dapat diverifikasi dengan mengacu pada skala tingkat kebenaran yang bisa dikalibrasi secara objektif, impersonal, dan independen dari pendapat pengamat. Jadi Hawking di sini melihat bahwa dunia dalam itu bisa ditampilkan secara objektif melalui kalibrasi kesadaran. Sehingga orang luar yang belum menghayati level-level kesadaran ilahiyah itu bisa melihat ada itu loh. Ada itu. Ya kan? Ada itu. Sekali lagi penting untuk disadari bahwa pernyataan tentang dugaan kebenaran memerlukan spesifikasi konteks gitu. Saya kira itu dulu ya untuk malam ini. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang. Ya, terima kasih sahabat kelas Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Selamat malam semua.